Halo semua, perkenalkan nama saya Dalan Mata dari kelompok 4 dengan NIM 222302119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang survei kondisi kerusakan jalan menggunakan metode SDI atau Surface Distress Index. Baik, untuk pertama, apa itu Surface Distress Index? Metode SDI merupakan cara untuk mengevaluasi kondisi kerusakan jalan dengan pengamatan visual terhadap kerusakan permukaan jalan. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi jalan ke dalam beberapa bagian, yaitu kategori baik, kategori sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Lokasi survei yang kami lakukan yaitu di Jalan Alphonse Nisnoni sepanjang 1,2 km. Waktu survei sendiri dilakukan pada tanggal 29 Mei tahun 2025 dari jam 9 sampai selesai. Survei ini dilakukan oleh kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Delon Mata, yang kedua Melanie Ngeli, yang ketiga Marvin Lenga, yang keempat Natasha Welmau, yang kelima Robert Salu, dan keenam Suri Falo. Baik, survei ini adalah beberapa dokumentasi pada STA 00 sampai 00 100, 0 plus 00, 00 plus 100. Itu yang pertama di sini ada STA 00 sampai 0 plus 100. Kemudian di sini kami melakukan pengukuran lebar jalan. Di sini ada mengukur retakan jalan, di sini mengukur lubang, dan ada juga mengukur bekas roda. Apa saja yang dinilai pada survei SDI ini? Yang pertama itu pada permukaan perkerasan, itu ada susunan perkerasan jalan, kondisi atau keadaan jalan, penurunan, dan tambalan pada jalan. Yang kedua, ada retak. Di sini dilakukan pengamatan mulai dari jenis retakan, lebar retakan, dan luas retakan. Lalu ada kerusakan lainnya seperti jumlah lubang, besar lubang, bekas roda, kerusakan tepi kiri dan kanan pada jalan. Lalu pada bahu, saluran samping, dan lain-lain. Pada kondisi kiri dan kanan bahu jalan, permukaan kiri dan kanan bahu jalan, kondisi saluran samping kiri dan kanan, serta kerusakan lereng dan trotoar kiri dan kanan badan jalan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke form kerusakan. Berikut adalah contoh form kerusakan yang dilakukan pada STA 00 plus 00 sampai 00 plus 100. Nilai ini diisi melalui pengamatan visual di Jalan Alphonse Nisnoni dengan status fungsi jalan yaitu O atau perkotaan. Di sini jika permukaan perkerasannya susunannya masih baik atau rapat, itu diberikan nilai 1. Kemudian kalau kasar diberikan nilai 2. Begitu juga dengan kondisi atau keadaan jalan, jika masih baik atau tidak ada kelainan, itu diberikan nilai 1. Aspal yang berlebihan itu diberikan nilai 2. Yang lepas-lepas diberikan nilai 3, serta hancur diberikan nilai 4. Terus pada penurunan itu menggunakan persentase pada kerusakan yang ada sepanjang 100 meter. Yaitu yang pertama, kalau tidak ada penurunan itu diberikan nilai 1, tapi jika luas penurunannya itu kurang dari 10%, itu diberikan nilai 2. Kemudian kalau 10 sampai 30% itu diberikan nilai 3. Jika lebih dari 30% itu diberikan nilai 4. Kemudian ada tambalan. Di tambalan juga begitu, jika diambil dari persentase kerusakan dari titik 0 plus 00 sampai 0 plus 100. Itu kalau tidak ada itu diberikan nilai 1. Kalau lebih kecil dari 10% itu diberikan nilai 2. Jika 10 sampai 30% luas
tambalan itu diberikan nilai 3. Jika lebih dari 30% luas itu diberikan nilai 4. Kemudian untuk retakan juga begitu. Untuk jenis retakan, jika tidak ada retakan pada sepanjang 100 meter itu diberikan nilai 1. Jika tidak berhubungan diberikan nilai 2. Jika saling berhubungan berbidang luas itu diberikan nilai 3. Serta jika berhubungan berbidang sempit itu diberikan nilai 4. Lalu pada lebar, jika tidak ada itu diberikan nilai 1. Jika lebarnya lebih kecil dari 1 mm atau halus itu diberikan nilai 2. Jika sedang 1-3 mili itu diberikan nilai 3. Jika lebih dari 3 mili itu lebar, artinya diberikan nilai 4. Lalu ada persentase luas sepanjang 100 meter itu jika tidak ada diberikan nilai 1. Jika lebih kecil dari 10% diberikan nilai 2. Jika lebih jika berkisar dari 10-30% itu diberikan 3, nilai 3. Kemudian jika lebih dari 30% luas itu diberikan nilai 4. Lalu ada kerusakan lainnya. Pada jumlah lubang, jika sepanjang 100 meter itu tidak ada lubang diberikan nilai 1. Tapi kalau jumlah lubangnya lebih kecil dari 10 itu per kilometernya diberikan nilai 2. Jika dia mulai dari 10-50 itu diberikan nilai 3. Jika lebih dari 50 lubang jalan diberikan nilai 4. Lalu ada besar lubang. Jika tidak ada diberikan nilai 1. Jika kecil dangkal itu diberikan nilai 2. Jika kecil dalam diberikan nilai 3. Jika besar dangkal itu diberikan nilai 4. Jika besar dalam itu diberikan nilai 5. Bekas roda pun begitu, jika tidak ada diberikan nilai 1. Jika lebih kecil dari 1 cm itu diberikan nilai 2. Jika berkisar dari 1-3 cm diberikan nilai 3. Dan jika lebih besar dari 3 cm diberikan nilai 4. Lalu kerusakan pada tepi jalan itu jika tidak ada diberikan nilai 1. Jika ada itu diberikan nilai 2. Atau jika ringan itu diberikan nilai 2 pada bahu kiri dan bahu kanan. Terus berat, jika ada kerusakan berat diberikan nilai 3. Itu jika kerusakan tepinya sudah sangat parah itu diberikan nilai 3, tergantung dari bahu jalan kiri atau bahu jalan kanannya. Lalu bahu, saluran samping dan lain-lain. Pada kondisi bahu jalan, jika tidak ada mau di bagian kiri atau di bagian kanan itu diberikan nilai 1. Jika baik atau rata-rata itu dia diberikan nilai 2. Jika ada bekas roda atau erosi ringan itu diberikan nilai 3. Dan jika bekas roda atau erosi berat itu diberikan nilai 4. Begitu juga dengan permukaan bahu jalan. Jika tidak ada 1. Jika di atas permukaan jalan itu dia diberikan nilai 2. Jika rata dengan permukaan jalan dia diberikan nilai 3. Kemudian di bawah permukaan jalan itu diberikan nilai 4. Serta lebih besar dari 10 cm di bawah permukaan jalan dia diberikan nilai 5. Lalu ada kondisi saluran samping. Jika tidak ada saluran samping diberikan nilai 1. Jika saluran sampingnya bersih itu diberikan nilai 2. Jika tertutup atau tersumbat diberikan nilai 3. Jika erosi diberikan nilai 4. Lalu kerusakan lereng, jika tidak ada kerusakan pada lereng itu diberikan nilai 1. Tapi jika ada longsor atau runtuh diberikan nilai 2. Lalu pada trotoar, jika tidak ada kerusakan pada trotoar diberikan nilai 1. Jika baik atau aman diberikan nilai 2. Jika berbahaya diberikan nilai 3. Selanjutnya, setelah kita mengisi form sebelumnya dari nilai-nilai yang ada di sini, kita rekap ke dalam rekapan form kerusakan. Jadi sesuai dengan form sebelumnya,
itu nanti diberikan nilai berkisar, ada yang dari 1 sampai 2, ada yang berkisar 1 sampai 4, ada yang 1 sampai 5. Nanti setelah direkap semua ini, nanti dilakukan perhitungan nilai SDI, lalu diberikan kondisi di sini. Jika nilai SDI-nya kurang 0 sampai berkisar dari 0 sampai 50, itu dia dalam kondisi baik, maka diberikan penanganan rutin. Begitu kalau dia di antara 50 sampai 100 itu dia sedang, jika 100 sampai 50 itu rusak ringan, tapi kalau nilai kondisi nilai SDI-nya di atas 150 maka dinyatakan rusak berat. Dan dari rekapan kami ini sepanjang 1,2 km itu tidak ada kerusakan atau nilai SDI yang terlalu besar, hanya pada STA 00 sampai 0100, lalu STA 100 sampai STA 200 itu yang mendapatkan nilai SDI 5, dan itu masih berkisar dari 0 sampai 50, maka masih dalam kondisi baik, sehingga penanganannya hanya bisa, ya, untuk penanganannya diberikan penanganan kerusakan jalan rutin, penanganannya ya rutin. Selanjutnya masuk ke strip map. Baik, selanjutnya kita masuk ke strip map. Setelah kita melakukan rekapan semua data sepanjang 1,2 km, kami membuat strip map di sini untuk memberikan ilustrasi tentang kerusakan jalannya pada koordinat. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjut ke strip map, pembuatan strip map. Nah, pada strip map kondisi jalan kali ini kita akan memberikan ilustrasi tentang kategori kerusakan kami itu pada STA 00 sampai STA 001 plus 200 atau 1,2 km dengan jenis permukaan HRS base pada ruas jalan Alphonse Nisnoni. Jika warnanya hijau itu maka dia dalam baik, kemudian kalau orange itu dia rusak ringan, kalau kuning dia rusak sedang, kalau merah itu rusak berat. Dengan kondisi awal ruas atau koordinat awal ruas yaitu dengan koordinat awal dan koordinat akhir ruas yang ada tertera di sini. Kita lanjut ke strip map. Di sini ada nomor ruas, kemudian ada nama ruas, panjang STA-nya. Di sini STA dari berapa sampai berapa. Di sini ada kondisi strip map-nya untuk memberitahukan keterangan kondisi kerusakannya. Di sini ada lebar jalan sepanjang 0,6 meter, kemudian panjangnya 1,2 km dengan jenis permukaan HRS base. Pada keterangan kondisi di sini, kalau dia hijau berarti dia baik, kalau dia orange berarti dia rusak ringan, kalau dia kuning dia rusak sedang, kemudian kalau merah dia rusak berat. Dengan keterangan penanganan, kalau biru dia perencanaan, kalau hijau dia pelaksanaan fisik. Baik, sesuai dengan nilai kondisi yang ada pada rekapan ini, maka untuk warna nilai strip map-nya dia semuanya dalam kondisi baik, hijau semua, seperti yang tertera pada kondisi yang ada di sini.
Baik, sekian presentasi saya mengenai eh, SDI. Terima kasih atas perhatian.